Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Hatur nuhun. Sudah hampir seminggu Mbak Hana dirawat di rumah sakit. Hanya doa yang tak henti-hentinya aku panjatkan. Semoga Allah memberi keajaiban untuk kesembuhan Mbak Hana dari penyakit mematikan itu. Tampak jelas raut kesedihan di wajah Mas Danis. Lelaki itu selalu menyendiri dan terkadang mengobrol sendiri di samping Mbak Hana. Cinta lelaki itu tampak begitu besar. Pantas saja Mbak Hana selalu memuji Mas Danis sebagai sosok suami idaman. Aku mendekati Mas Danis. Semenjak Mbak Hana sakit, dia selalu menolak makanan yang aku berikan. Tubuhnya sedikit kurus dan kurang terurus. Aku mencoba membujuk lelaki itu untuk menggantikan posisinya menjaga Mbak Hana. Namun dengan tegas, dia menolak dan langsung mengusirku. Mas, beristirahatlah. Biar aku yang akan menjaga Mbak Hana, ucapku seraya menyentuh pundaknya. Lelaki itu langsung menghempaskan tanganku dari pundaknya, lalu berdiri dan menatap tajam ke arahku. Tidak perlu, aku masih sanggup untuk menjaganya. Jangan biarkan tangan kotormu itu menyentuh tubuh Hana. Pergi dari hadapanku. Apa maksud Mas? Mas Danis tersenyum kecut. Aku tahu, kau bahagia dengan kondisi Hana sekarang kan? Jangan munafik. Pelakor sepertimu memang selalu bahagia di atas penderitaan orang lain. Astagfirullahaladzim. Apakah sehina itu aku di matamu? Iya, kau tahu kalau selama ini Hana selalu memprioritaskan kamu dan ibumu, sehingga dia tidak pernah memikirkan dirinya sama sekali. Aku terduduk lemas di sofa. Mbak Hana memang selalu baik padaku dan juga ibu. Tapi kami tidak pernah tahu akan penyakit yang dimilikinya saat itu. Dia selalu menunjukkan wajah ceria dan bahagia saat berada di depan kami. Aku baru mengetahui penyakit yang dideritanya itu saat Mbak Hana datang meminang untuk menjadikanku madunya. Naura, Mbak Hana memanggilku dengan suara parau. Aku langsung berlari mendekat. Ada cairan bening yang keluar dari kedua sudut matanya. Alhamdulillah Mbak Hana. Mbak Hana mengangguk. Mas Danis, iya sayang. Tadi aku mendengar dengan jelas perkataanmu pada Naura. Mengapa kamu selalu menyalahkannya seperti itu? Walau bagaimanapun, dia adalah adikku dan juga istri sahmu sekarang. Sudah sepatutnya Mas menghargai dia sebagai seorang istri. Maafkan aku sayang, ucap Mas Danis seraya mengecup singkat kening Mbak Hana. Naura, kamu sudah berjanji akan selalu berada di samping Mas Danis dalam keadaan apapun juga. Jangan pernah tinggalkan dia, hanya karena kesalahpahaman yang tengah terjadi di antara kalian. Insya Allah Mbak. Air mataku luruh tak tertahan. Mengapa bicara Mbak Hana sudah tak karuan seperti ini? Seakan dia akan meninggalkan kami untuk selamanya. Kupeluk tubuh kurus itu. Aku belum siap bila harus kehilangan Mbak Hana. Mbak baik-baik saja sayang. Tidak perlu bersedih. Satu hal yang harus kamu ingat. Jodoh, mati, dan hidup seseorang itu berada di tangan Allah. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Sisanya kita pasrahkan pada yang kuasa. Aku mengangguk. Tetaplah di samping Naura, Mbak. Mas Danis, aku titip Naura padamu. Jaga dan jadilah pelindung sejati untuknya. Sayangi dia seperti kamu menyayangiku. Setelah mengatakan itu, tak lagi terdengar detak jantung dan embusan nafasnya. Aku segera berlari memanggil dokter. Sementara Mas Danis berteriak memanggil Mbak Hana, seraya mengguncang-guncangkan tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
pasien sudah meninggal, ucap dokter seraya menutup jenazah Mbak Hana dengan kain putih. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tubuhku merosot ke lantai. Semua pesannya tadi wasiat untuk aku dan juga Mas Danis. Ya Rob, mengapa secepat ini engkau memanggil Mbak Hana? Mengapa takdir seakan-akan tidak berpihak kepadaku? Satu persatu orang yang kusayangi di dunia ini mulai pergi meninggalkanku. Kupejamkan mata, mencoba mengikhlaskan kepergiannya. Mbak Hana seorang wanita yang baik dan solehah. Insya Allah, surga menantinya. Aku masih setia duduk di depan pusara Mbak Hana. Sedangkan Mas Dani sudah sedari tadi meninggalkan pemakaman. Aku memaklumi keadaannya saat ini. Tidak akan mudah baginya menerima kehadiranku saat tengah terpuruk seperti ini. Aku mengerti bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang berharga dalam hidup kita. Karena kini aku pun merasakannya. Kehilangan Mbak Hana seperti kehilangan separuh dari jiwaku. Mbak Hana yang tenang di sana ya. Sekarang Mbak tidak akan lagi merasakan kesakitan. Insya Allah surga sudah menantimu. Naura pulang dulu. Kapan-kapan Naura akan kembali ke sini untuk menengok Mbak Hana. Aku segera keluar dari pemakaman. Bingung antara pulang ke rumah Mas Danis atau ke rumahku sendiri. Namun aku juga tidak mungkin mengabaikan wasiat dari Mbak Hana. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah Mas Danis. Walau bagaimanapun sudah kewajibanku sebagai seorang istri berada di sampingnya saat ia tengah larut dalam kesedihan seperti sekarang ini. Namun, sesampainya di rumah aku tidak menemukan keberadaan Mas Danis. Entah kemana perginya lelaki itu. Tak lama kemudian Mas Danis masuk rumah dengan penampilan yang jauh dari kata baik. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya juga sedikit kusut. Dari mana Mas? Bukan urusan. Tapi... Oh iya, sesuai wasiat dari Hana, kita akan tetap satu rumah sebagai suami istri. Namun aku membebaskanmu jika ingin merajut cinta dengan laki-laki lain. Begitupun sebaliknya. Jika suatu saat nanti aku menemukan pengganti Hana, jangan halangi aku untuk menikah dengannya. Karena hubungan kita hanya terikat sebagai suami istri, bukan berlandaskan cinta. Lelaki macam apa dia? Seenak jidat menjadikan pernikahan sebagai sebuah lelucon seperti ini. Apa kehilangan sosok Mbak Hana sudah membuat pikirannya sedikit bergeser? Walau bagaimanapun aku harus mengikuti permainannya. Aku harus bermain cantik untuk membuktikan kalau Naura bukan gadis sembarangan. Baik, aku setuju. Setelah mengatakan itu, aku langsung melangkah ke kamar. Jujur, hati ini terluka saat Mas Danis mengatakan hal seperti itu kepadaku. Walaupun hati ini belum sepenuhnya mencintai, tetapi awalnya aku ingin menggantungkan harapan padanya. Ya, harapan untuk secepatnya bisa move on dari Aksa. Karena percuma menanti bila tidak ada kepastian dari lelaki itu. Aksa, mengapa kamu tidak pernah mencariku? Apakah kamu tidak merasakan kerinduan ini yang setiap saat selalu datang menggangguku? Aku rindu kamu, Aksa. Esok paginya, aku menyiapkan sarapan. Semua tugas Mbak Hana kini aku yang mengerjakan. Mbak Hana memang seorang istri idaman. Apapun dikerjakan sendiri, tanpa ingin membebani orang lain untuk menggantikan tugasnya. Kamu diam saja, Naura. Biar semua pekerjaan ini Mbak yang mengerjakan. Biar semakin terasa pahala dan berkahnya. Masya Allah, bukan hanya seorang istri idaman, tetapi juga istri yang dirindukan surga. Aku ingin seperti Mbak Hana, walaupun jalan cerita kami berbeda, tapi tak ada salahnya mencoba. Lambat laun aku pasti bisa meluluhkan hati Mas Danis. Biarlah Aksa menjadi kenangan masa lalu yang akan terukir indah di dalam hati. Mas Danis keluar dari kamar. Tampaknya ia telah siap berangkat ke kantor. Penampilannya pagi ini terlihat lebih segar, wangi parfumnya pun tak kalah menggoda. Mas, sarapan dulu. Dia mengangguk dan langsung duduk di meja makan. Lalu kuambilkan nasi dan lauknya ke dalam piring.
Beberapa saat aku menunggu Mas Danis menyelesaikan kunyahan pertamanya. Ingin tahu bagaimana respon lelaki itu tentang masakan pertama yang kuhidangkan pagi ini. Masakan apa ini? Rasanya aneh seperti ini. Seharusnya kau belajar banyak pada Hana. Dia selalu bisa memanjakan lidahku dengan masakan lezatnya. Kalau saja tahu masakanmu tidak enak seperti ini, mungkin sudah sedari tadi aku sarapan di luar. Setelah mengatakan itu, Mas Danis langsung keluar menuju mobilnya. Sakit. Tentu saja sakit saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, seharusnya Mas Danis bisa menghargai itu, bukan malah menghinanya. Aku mencoba mencicipi masakan yang tadi dimakan. Enak, garam dan salsa pas di lidah. Tetapi mengapa rasanya manis sekali?